Sementara kita tunggu perbaikan kinerja, tadi Pak Arya mengatakan bisa kurang lebih 3 tahun 3 katanya tahun. untuk ada perbaikan nih. Pak Tauhid, Anda ada komentar akan butuh waktu 3 tahun tadi kalau statement Bang Arya ya untuk emiten-emiten BUMN ini mungkin akan berada pada kategori kinerja yang cukup baik begitu ya. Dan seperti apa sih kemudian dari sisi nasional kan kita berharap sebenarnya perusahaan-perusahaan yang di bawah badan usaha milik negara ini bisa juga cukup kuat berkontribusi terhadap perekonomian, apalagi di kondisi saat ini nih Pak Tauhid. Saya kira begini, kalau 3 tahun saya kira terlalu cepat ya, karena sampai tahun depan masih ada penugasan. Apalagi nanti pemerintahan baru kemungkinan juga akan menggunakan skema yang sama ya. Kalau ada penugasan-penugasan, maka akan membuat lebih panjang lagi nih masa penyehatannya begitu ya. Salah satu syarat sehat adalah ya tadi mengurangi penugasan-penugasan yang secara finansial rugi dan mengambil proyek-proyek yang sehat karena punya beban ya, misalnya saja banyak BUMN karya yang mengalami gagal investasi sehingga mereka harus katakanlah membayar pemeliharaan biaya dan sebagainya yang jauh lebih besar, atau banyak proyek yang sudah selesai tapi tidak bisa dijual. Kalau dijual dia rugi, ketika rugi maka bisa masuk masalah hukum. Nah, ini yang kemudian menjadi serba salah begitu ya. Saya kira memang kalau lihat dari struktur utangnya, banyak utang yang jangka menengah dan panjang begitu ya. Ini yang kemudian memang hanya bisa sehat kalau misalnya ya penugasan itu harus dikurangi secara drastis, dan challenging-nya apakah nanti presiden yang baru juga mau mengambil sikap seperti itu begitu, karena ada katakanlah rancangan-rancangan yang kemudian masuk untuk penugasan baru begitu. Nah, ini yang harus dijawab, dan tentu saja tadi disampaikan juga bahwa untuk katakanlah membayar kewajiban dan sebagainya, akhirnya menerbitkan surat utang dengan bunga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini yang merupakan risiko terbesar ya, yang saya kira memang untuk menjadi sehat, saya kira jauh lebih lama dari apa yang tadi disebutkan Mas Arya. Kira-kira bisa nggak sih mungkin pemerintah atau regulator gitu ya mengawasi, memastikan utangnya nggak terlalu membebani dan tidak terlalu berat begitu, atau formulasi apa sih Pak Tauhid mungkin untuk sedikit banyak memantau begitu kondisi dari keuangan BUMN ini, Pak Tauhid kalau dari Anda? Ya, yang pertama ya tentu saja tadi ya untuk yang penugasan saya kira harus dikurangi secara drastis. Yang kedua tentu saja berkaitan dengan PMN mau tidak mau ya itu harus menjadi sumber begitu ya, sumber untuk darah bagi BUMN begitu agar kembali sehat begitu. Yang ketiga tentu saja merging ya, tadi sudah disampaikan Mas Arya untuk dilakukan merging beberapa perusahaan yang memang tidak sehat dan tidak efisien begitu, dan ini perlu dilakukan. Namun saya kira memang mau tidak mau ada sumber pendapatan baru yang mungkin bisa diperoleh dari masyarakat, bukan hanya melalui katakanlah saham, juga sumber lain gitu yang mungkin bisa digunakan dengan skema yang baru. Oke, baik. Bang Arya, seperti apa tuh? Tadi Pak Tauhid mengatakan bahwa mungkin penugasannya dikurangi, kemudian yang proyek-proyek yang berat gitu ya, mungkin yang rugi pindah ke yang jauh lebih sehat. Dan 3 tahun dihitung katanya terlalu cepat begitu Bang Arya. Anda melihatnya seperti apa? Oke, ini kan saya kasih ini ya. Kan saya katakan bahwa ada perubahan besar dilakukan. Ketika kita Pak Erick sudah mulai megang bahwa ketika dia penugasan, maka menteri teknis yang menugaskan itu harus ikut bertanggung jawab gitu. Kalau dulu kan enggak. Jadi ikut juga membantu, artinya mendapatkan kita karya-karya kita dapat PMN untuk penugasannya. Artinya memang dia ditugaskan ya mau nggak mau dapat uang negara dong. Gitu. Dan ini cukup berhasil. Utama Karya, memang dia nggak listing ya. Tapi Utama Karya saat ini adalah perusahaan yang sehat gitu. Ketika kami mengubah mekanisme pembiayaan, yang dulu dia kalau di penugasan dia pakai uang sendiri, akibatnya dia terpaksa jual obligasi dan sebagainya, yang ketika meleset akhirnya membebani perusahaan tersebut, kan seperti waskita sekarang seperti itu. Kemudian HK itu ketika kita lakukan perubahan seperti itu, sekarang dia di perusahaan yang sehat. Ketika pemerintah menugaskan dia untuk bangun jalan tol, maka pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap penugasan tersebut, gitu loh. Sambil kami juga bikin namanya aksi-aksi korporasi yang lain, itu satu. Yang kedua, kita sih berharap ya,
restrukturisasi yang kami lakukan itu akan bisa membuat seperti di Waskita nih. Ini kan memang belum juga jalan ya. Listriknya belum jalan juga karena ada keberatan-keberatan dari pemilik-pemilik obligasi lah. Nah, mereka ini yang sekarang ini kita harap betul supaya ketika mereka sudah sepakat nanti dengan restrukturisasi yang kami konsepkan ini, itu akan membuat ada sebuah jangka menengah panjang ya hutang-hutangnya Waskita ini. Itu membuat nanti dia akan lebih sehat dari segi struktur keuangannya gitu. Dan yang ketiga, yang tadi dengan usaha kita lakukan yang namanya sebuah transformasi ya, merger atau holdingisasi terhadap perusahaan-perusahaan karya-karya ini. Memang di kami Pak, sekarang ini yang memang belum ditransform total nih, baik dalam bentuk merger atau holdingisasi, itu tinggal di karya. Kalau yang lainnya udah itu, udah dimergerkan. Kita kan dari 141 BUMN, sekarang tinggal 40 BUMN. Setelah kita holdingkan dan kita ada yang dimergerkan juga. Nah, jadi memang sekarang ini kita usahakan itu. Nah, memang ada yang mengatakan ini 3 tahun apa cukup. Kami sih lihat dari gini, misalnya gini, saya kasih contoh Waskita aja. Waskita ini punya aset yang sangat besar. Sangat besar. Jadi sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan bahwa dia nggak bisa bayar utang gitu. Cuma hanya itu ada yang namanya proyek dia belum selesai gitu. Yang bentuk asetnya ini. Yang nanti di mana ketika ini selesai itu bisa dicarikan investor untuk masuk ke dalam untuk masuk sebagai pemodal mereka gitu. Nah, ini yang artinya mengambil alih berapa puluh % sahamnya gitu ya. Dan ini kami lakukan di Sumatera dan sebaiknya kita lakukan. Dan ini yang kita harapkan dengan selesai di proyek-proyek yang ini dikerjakan sampai selesai, ini akan membuat Waskita misalnya itu kembali sehat dengan cara dia bisa menjual saham-saham tolnya ini. Tapi gini ya, jangan saya nggak mau juga dipelintir. Wah, ini gila tuh BUMN mau jual aset gitu. Bukan, karena memang Waskita itu bukanlah pemilik jalan tol. Dia memang pengelola, dia kontraktor dan juga bukan pengelola jalan tol. Jadi selesai dia kerjakan ya memang dia cari investor untuk bisa masuk. Nah, itu kami lihat adalah langkah yang nanti mudah-mudahan bisa kita lakukan. Ini tahapannya adalah dia untuk Waskita khususnya ya. Dia restruct, sudah disepakati sama obligor dia nanti ini, kemudian kita rubah juga di mergernya, kemudian juga habis itu nanti dengan selesainya proyek-proyek ini kita akan harapkan bisa dicarikan investor untuk masuk untuk bisa membeli jalan tol mereka. Nah, itu akan membuat mereka sehat. Makanya kami lihat bahwa 3 tahun kami rasa cukup waktu yang cukup ya untuk bisa melakukan itu. Dan yang pasti juga apalagi kalau nanti mergernya jadi atau holdingnya jadi, sehingga nggak jadi namanya kan dikatakan bahwa ini tipis banget marginnya. Ketika banting harga, ambil jalan tol banting harga atau ambil yang mana proyek mana banting harga itu langsung drop itu. Jadi ketika mereka kalah di waktu langsung rugi gitu loh. Ini berat banget gitu. Konsen mereka kan di waktu kadang-kadang ya. Ketika dia kalah di waktu langsung rugi karena terlalu tipis. Nah, ini yang kita nggak mau, perusahaan-perusahaan karya BUMN ini persaingannya nggak sehat gitu. Karena banting-banting harganya gila-gilaan gitu. Oke. Gitu Mbak. Baik, Bang Arya. Ya kita harap seperti Krakatau Steel lah. Krakatau Steel kan setelah kata restruct bisa sehat lagi gitu ya. Baik. Gitu. Kita berharap begitu ya semuanya akan seperti Kras gitu ya, karena Kras juga cukup baik begitu saat ini lebih sehat. Dan ternyata Reza kalau kita lihat tadi beberapa upaya penyehatan pun juga sudah dilakukan begitu ya, dan cukup make sense. Apalagi kalau kita lihat Waskita pun juga dilihat bahwa dia bukan pemilik jalan tol, tapi nanti akan seiring dengan proyek-proyek yang selesai itu akan menjadi sumber income sendiri dan bisa bayar utang secara keseluruhan. Nah, ini akan seperti apa sih mekanisme ini kemudian bisa dipercaya dan bisa diimplementasikan gitu nantinya kepada BUMN lainnya nih Reza? Ya memang perlu usaha-usaha seperti aksi korporasi, seperti yang sudah dijelaskan Pak Arya. Mungkin memang dengan salah satu jalannya dengan adanya merger antara BUMN karya ini akan menjadikan industri dari BUMN karya ini cukup baik dengan adanya pengurangan dari tingkat persaingan, sehingga mereka tidak menjatuhkan harga, khususnya apabila proyek-proyek tersebut itu yang bukan proyek strategis nasional ya, itu jadi harus perlu dilakukan sehingga ini dapat menjadi persaingan yang lebih sehat, khususnya dengan BUMN karya melawan konstruksi swasta, sehingga ini akan menjadi potensi positif bila memang merger ini dapat terjadi dan juga memang perkembangan ini dapat konsisten dilakukan sehingga permasalahan keuangan ini dapat sedikit demi sedikit dapat mulai terkurangi seiring dengan permasalahan dari eksternal seperti adanya suku bunga tinggi yang menyebabkan dari beban utang yang juga cukup berat untuk BUMN karya seperti itu.